Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Khairani, Prodi Sistem Informasi, akan menjelaskan terkait sejarah lahirnya Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari dua kata panca dan sila. Panca yang berarti lima dan sila berarti prinsip atau dasar. Pancasila berarti lima dasar kehidupan bangsa dan bernegara. Menjadi dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Lahirnya dasar negara yang menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya melalui proses yang sangat panjang. Adapun sejarah perumusan Pancasila, yaitu berawal dari janji kemerdekaan dari Jepang tanggal 7 September 1944 untuk meraih dukungan rakyat Indonesia, yang kemudian dilanjutkan untuk membentuk Panitia PPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945, hingga lahirnya Pancasila yang diawali oleh pidato Insinyur Soekarno yang mengumumkan konsep awal Pancasila untuk menjadi dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945. PPUPKI. Pembentukan PPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1945 dan disahkan pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 63 orang. Adapun struktur organisasi dari anggota PPUPKI. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPUPKI. Kedua, Patrialis Muhammad Hatta sebagai Wakil Ketua PPUPKI. Dan terdiri dari 6 orang anggota, yaitu MRAA Maramis, Kiai Haji Wahid Hashim, E. Supomo, Mr. Muhammad Yamin, Sultan Hamid II, dan Dr. Rajiman Widyadiningrat. PPUPKI berfungsi sebagai wadah resmi dalam mengumpulkan tokoh nasionalis guna merumuskan dasar negara dan sistem pemerintahan Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan tugas PPUPKI yaitu menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik, dan tata pemerintahan sebagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Rangkaian peristiwa kunci dalam pembentukan konsep dasar negara selama sidang pertama PPUPKI. Pada tanggal 29 Mei 1945, pembukaan sidang pertama PPUPKI dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Membuka sidang pertama PPUPKI memulai proses perumusan dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, pidato pertama Soekarno tentang Pancasila, Insinyur Soekarno mengemukakan pidato penting yang memuat konsep dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Tanggal 10 Juni 1945, pandangan anggota tentang dasar negara, Muhammad Yamin dan Supomo menyampaikan berbagai pandangan mengenai dasar negara. Adapun tokoh kunci dalam sidang PPUPKI yaitu Insinyur Soekarno yang menyampaikan pidato perumusan Pancasila dan gagas dasar negara. Ada Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua PPUPKI yang menyempurnakan dasar dan sistem pemerintahan. Ada Mr. Muhammad Yamin mengusulkan gagasan kebangsaan dan sejarah Indonesia sebagai dasar negara. Ada R. Supomo mengajukan konsep negara integralistik dan sosialisme demokratis. Ada Kiai Haji Wahid Hashim memperkuat nilai keagamaan dalam sila pertama dasar negara. Adapun isi pokok pidato Soekarno hingga lahirnya Pancasila. 5 dasar ini saya beri nama Pancasila. Pertama, nasionalisme Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berikut 5 perumusan 5 sila awal Pancasila dari Insinyur Soekarno. Pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Dari rumusan awal Pancasila memunculkan perbedaan visi atau pandangan terkait perumusan Pancasila dari beberapa tokoh, di antaranya yaitu Insinyur Supomo berpandangan negara integralistik utamakan kesatuan dan sosialisme demokratis. Kiai Haji Wahid Hashim berpandangan tekankan istilah ketuhanan yang Maha Esa serta penghormatan keagamaan. Muhammad Yamin berpandangan dasar kebangsaan dari sejarah dan budaya nasional. Insinyur Soekarno
pandangan Pancasila sebagai 5 dasar keberagaman bangsa. Yang ke Dr. Andes Muhammad Hatta berpandangan demokrasi dan kesejahteraan sosial sebagai pilar negara. Sidang kedua BPUPKI sebagai kronologi penyempurnaan rumusan dasar negara. Adapun rangkaian dalam sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945, pembukaan sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua dibuka dengan agenda fokus pada revisi rumusan dasar negara. Tanggal 11 sampai 13 Juli 1945, diskusi sila ketuhanan dan kebangsaan. Pembahasan mendalam mengenai sila ketuhanan dan kebangsaan berlangsung selama 3 hari. Tanggal 14 Juli 1945, penyempurnaan Pancasila. Isi Pancasila disempurnakan berdasarkan masukan dan kritik dari anggota. 16 Juli 1945, finalisasi rumusan 5 sila. Perumusan 5 sila diselesaikan dan dokumen resmi disusun. 17 Juli 1945, penutupan sidang kedua ditutup dan dokumen dasar negara dipersiapkan untuk tahap berikutnya. Rumusan final Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun makna Pancasila bagi generasi muda yaitu sebagai dasar negara, pedoman dalam penyelenggaraan negara, sebagai pandangan hidup, pedoman dalam bersikap dan bertindak, sebagai ideologi bangsa, landasan berpikir dan berperilaku dalam kehidupan. Kita sebagai generasi muda wajib menjaga nilai Pancasila yang meneladani nilai ketuhanan dan toleransi, menghormati perbedaan dan menjunjung kemanusiaan, menjaga persatuan bangsa, berpartisipasi dalam demokrasi secara bijak, menunjukkan kepedulian sosial dan keadilan. Sebagai generasi muda, Pancasila adalah warisan kompromi luhur. Tugas kita sebagai generasi muda adalah menjaga dan menjadikannya pedoman dalam setiap langkah dan interaksi kita. Mari wujudkan persatuan dan keadilan sosial. Kesimpulannya, Pancasila lahir dari perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa. Nilainya tetap relevan bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman. Dengan mengamalkan Pancasila, kita menjaga keutuhan dan kemajuan Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih.